ilmu itu landasan atau pondasi dasar agama kita. Sampai Nabi SAW memastikan dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban individual. Biasa istilah fikihnya fardu ain. Laki-laki dan perempuan. Dan ini jatuh hukum fardu ain kepada ilmu agama. Tapi kalau pengetahuan umum, dia menjadi sunnah muakkadah tergantung kebutuhan kaum muslimin. Jadi Anda tidak wajib jadi dokter, Anda tidak wajib jadi semua jurusan yang lain, yang umum ya. Tapi Anda wajib menjadi orang yang faham agama Anda. Jadi belajar agama itu wajib, sementara yang lainnya adalah hukumnya sunnah. Nah, kewajiban mempelajari ilmu agama ini memang ditekuni sekali oleh kaum muslimin generasi-generasi awal. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, termasuk sampai kepada pemerintahannya. Jadi kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin itu, empat-empatnya adalah ulamanya sahabat. Dan mereka dirobatkan jadi raja. Kita tahu juga pendiri Umayyah, tadi kita sebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga terkenal sebagai ulamanya sahabat, ya, sekaligus tokoh politik yang sangat masyhur. Jadi memang generasi-generasi ini generasi-generasi yang faham agama. Kalaupun datang raja-raja penerus yang belum terlalu faham agama, maka mereka berusaha mendukung ilmu-ilmu agama itu dengan mensupport para ulama. Di antaranya mereka, ya, mengizinkan mereka untuk menyusun buku tulisan, disebarluaskan, dan puncaknya kalau di Abbasiyah itu dibentuknya Baitul Hikmah yang nanti akan kita bercerita sedikit tentang kisahnya. Muadz bin Jabal berkata tentang masalah ilmu itu memang lebih mahal daripada emas dan perak. Karena beliau mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu laka hasana. Selalu tekuni ilmu itu. Baik ilmu agama atau ilmu umum, tapi ilmu agama wajib tadi kita bilang. Karena menuntutnya adalah pahala. Wa talabahu ibadah. Sementara mencarinya adalah ibadah. Tadi belajar ilmu itu adalah pahala. Mencarinya, berusaha membaca buku, mencari referensi, mencari guru, itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Mengingatnya dan mengulang-ulanginya adalah seperti orang berzikir atau bertasbih. Wal bahth anhu jihad. Mencari dan mengembangkannya adalah jihad. Seperti orang berperang di jalan Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamahu sadaqah. Mengajarkan kepada orang yang masih bodoh belum tahu, itu dianggap sedekah. Wa badlahu li ahlihi kurbah. Dan berusaha untuk membantu dan memudahkan para penuntut ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar berkata, saudaraku seiman radhiyallahu anhuma, majlis al-fiqh khairum min ibadati sittina sana. Menghadiri satu kali majlis fikih, majlis ilmu agama, kayak kita insyaAllah ini duduk dengan mempelajari ilmu agama, maka itu lebih baik daripada ibadah selain nuntut ilmu selama 60 tahun. Ini perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saking pentingnya gitu ya. Dan Imam Syafi'i berkata rahimahullah, man la yuhibbul ilma la khaira fih. Sampai tidak rasa cinta dalam hatinya untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengembangkannya, untuk menyampaikan apa yang sudah diketahui, maka enggak ada kebaikan padanya. Enggak layak jadi teman, enggak layak jadi pasangan hidup, enggak layak jadi partner bisnis. Tolak ukurnya orang itu cinta ilmu agama atau tidak. Ilmuwan lah, ya. Tapi ilmuwan di sini lebih khusus kepada ilmu agama, baru kemudian ilmu umum. Dan beliau mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu jelas-jelas lebih baik daripada salat sunnah. Lalu beliau mengatakan juga laisa ba'dal faraidi afdalu min talabul ilm. Dan ketahuilah tidak ada yang lebih baik setelah amal-amal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu.